Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para habaib, para tuan guru, para kiai yang kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Mukri Yunus, mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatid ada di sekitar kita. Beliau Kiai Haji Fakhruddin, Kiai Haji Solahuddin, Kiai Haji yang lain, tuan guru yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebutkan namanya satu persatu sampai subuh acara ini nanti mengabsen namanya para tuan guru. Saking banyaknya para tuan guru yang hadir di majelis ini. Ini pun juga membuat saya keder alias mendredeg. Apa bahasa Indonesianya itu mendredeg? Bergemetar. Saya baru 1 menit berdiri di depan para hadirin hadirat semuanya. Ini rasanya sudah basah semuanya. Insya Allah ini menjadi satu pertanda bahwa pertemuan kita barokah. Para virtualiyin, virtualiyat, dan juga para zumiyin, zumiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga harus menyebut akhinal karim Pak Haji Narto, Pak Eko, dan juga Pak Anis, karena beliaulah yang menjemput saya ke bandara. Saya khawatir kalau tidak disebut malam hari ini saya tidak dikembalikan lagi ke bandara. Alhamdulillah, ini adalah pertama kali saya masuk ke Kalimantan Selatan. Pertama kali masuk ke Kalimantan Selatan, langsung berada di Simpang 4 Sungai Baru, di masjid yang penuh dengan berkah, Masjid As-Sadiqin. Insya Allah ini menjadi awal silaturrahim dan kelak akan bersambung ila yaumil qiyamah. Saya betul-betul berniat semenjak keberangkatan dari Kediri, Jawa Timur, kira-kira perjalanan naik pesawat dari sini ke Surabaya butuh waktu 3 jam pesawat. Dari Surabaya ke Kediri butuh waktu 2 jam. Jadi perjalanan itu hanya mungkin 5 jam. Tapi naik pesawat. Saya betul-betul berniat ingin bersilaturrahim dengan para tuan guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat semuanya yang ada di Simpang 4 Sungai Baru, Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Karena ada satu makalah mengatakan yang diambil dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silaturrahim tusilul barakah fir rizqi wal umri.
Silaturrahim bisa mendatangkan keberkahan. Keberkahan dalam rizki. Yang kedua, keberkahan dalam umur. Barokah silaturrahim, insya Allah rizki melimpah. Barokah silaturrahim, insya Allah pintu rizki akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita analogikan, dan ini realitas sosial di masyarakat, orang kalau sering pergi silaturrahim, insya Allah makanan, beras, teh, kopi yang ada di rumah awet. Betul Kiai? Coba panjenengan pean bisa mencoba. Satu hari satu malam silaturahmi 3 kali. 24 jam 3 kali melakukan silaturahim. Seperti minum obat. Pagi, siang, malam. Pagi silaturahim ke tetangga yang dekat. Coba dipaskan jam 7 atau jam 8 pas waktunya sarapan pagi. Insya Allah hadirin hadirat, kalau pean melakukan, yakin minimal diberi teh, kopi, terus apa lagi? Kue apa? Wadai. Itu kalau kalian sendirian, alhamdulillah. Apalagi kalau pean semuanya membawa istri, anak-anak, cucu-cucu, semuanya dibawa silaturahim ke tetangga yang dekat. Nanti agak siangan, jam 12 atau jam 1, tolong dipaskan ketika makan siang. Bawa anak, istri, semuanya, insya Allah minimal dapat nasi makan. Nanti ketika malam hari, pean bawa lagi istri sama anak, tepat jam 7 malam atau jam 8 malam. Insya Allah pean semuanya kalau mencoba resep ini, saya sudah mencobanya 1 bulan, melakukan resep seperti ini. Beras 1 kintal di gudang awet, kopi, teh di gudang awet. Alhamdulillah malam hari ini ibu-ibu juga tadi nggak masak di rumah, karena sudah husnudzon kepada panitia, pasti malam hari ini ada makannya. Betul? Betul? Makannya sudah? Berkatnya sudah belum? Makanannya sudah? Minumannya sudah? Pengajiannya sudah? Kalau tadi jawab sudah, saya turun betulan ini. Shallu ala Muhammad. Tusilul barakah fir rizki. Dengan silaturahim akan mendapatkan keberkahan rizki. Yang kedua, dengan silaturahim akan mendapatkan keberkahan umur. Yang dimaksud dengan al-barakah fil umri ay ziyadatul khair fi kulli syai'. Tambahnya kebagusan di setiap perkara, tambahnya kebagusan di segala sesuatu. Orang kalau sering silaturahim, insya Allah umurnya tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Tambah berkah di sini, baik itu kalian maknanin seperti makna yang hakiki, nggak apa-apa. Atau pean memberikan makna majazi, it's okay, nggak ada masalah. Barakatul umri, tambahnya umur, bisa memiliki makna tambah umur secara hakikat. Artinya yang umurnya awalnya itu tertulis 30 tahun, akhirnya ditambah oleh Allah menjadi 60 tahun.
Yang 60 tahun ditambah oleh Allah jadinya 90 tahun. Karena apa? Karena al-umru indallahi kalmatoti. Karena umur menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ini seperti karet. Karet itu kalau kalian tarik sampai setengah meter, dia akan memanjang setengah meter. Kalau kalian tarik sampai 1 meter, juga akan memanjang 1 meter. Tergantung pada kekuatan karetnya. Umur itu bisa memanjang sampai 30 tahun, sampai 60 tahun. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ada satu kisah. Kisah ini ada di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Diceritakan seperti ini. Kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasatu ayyam. Fayasila rahimahu. Fazadahu Allah umrahu salasina sanah. Wa kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasuna sanah. Faqati'a rahimahu fahattahu Allah umrahu wa baqiya min umrihi salasatu ayyam. Ada seorang laki-laki umurnya dilihat di Lauhil Mahfuz, ini tinggal 3 hari. Artinya setelah 3 hari fahuwa is dead. Setelah 3 hari dia mati. Tapi dia melakukan silaturahim dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan sanak familinya. Allah menyaksikan apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi pemirsa? Yang terjadi Allah memanjangkan umurnya. Yang awalnya 3 tahun tertulis di Lauhil Mahfuz, ditambah oleh Allah menjadi 30 tahun lagi. Sebaliknya ada orang yang umurnya 30 tahun tertulis di Lauhil Mahfuz, Pak Haji. Tertulis dalam buku catatan itu 30 tahun. Tapi kemudian dia mengatakan, udah, aku nggak mau saudara-saudaraan sama kamu. Aku nggak mau sanak familian sama kalian. Pokoknya you and me and putus hubungan. Apa yang terjadi? Fahattahullah umrahu. Allah memutus umurnya. Yang awalnya 30 tahun diputus. Insya Allah. Kaget? Awalnya 30 tahun diputus oleh Allah cetil. Akhirnya tinggal 3 hari. Maka setelah 3 hari, fa ba'da salasati ayyam fahuwa is dead. Barokah silaturahim malam hari ini. Insya Allah umur kita ditambah oleh Allah. Yang awalnya malam hari ini sudah ada janjian sama malaikat Israel. Tapi barokah sambung silaturahim malam hari ini, insya Allah dipending pencabutan nyawanya. Amin ya Rabbal alamin. Yang awalnya umur 60 tahun sudah nggak ada nyawa, barokah hadir di alam acara ini, insya Allah umurnya tambah 70 tahun. Yang 70 jadi 80, yang 80 jadi 90. Yang 90 jadi 100. Terus kapan pean matinya? Shallu ala Muhammad. Yang kedua, di mana barakatul umri ini artinya adalah umurnya barokah. Walaupun toh hidupnya 60 tahun, tapi amalnya seperti 6.000 tahun. Walaupun toh umurnya 70 tahun, tapi amalnya seperti 7.000 tahun.
Masya Allah. Yang namanya waktu itu tergantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa panjang, bisa pendek. Atau perasaan kita yang mengatakan bahwa umur itu panjang, tapi hakikatnya pendek. Saya akan menganalogikan. Pean ketika hadir di majelis pengajian, ini kita baru berjalan 15 menit. Rasanya sudah seperti 1,5 jam. Halo. Halo. Kalau ibu-ibu nonton film Korea 1,5 jam dan filmnya bersambung, rasanya baru 15 menit. Betul? Betul? Saya akan memberikan satu argumentasi yang lain. Ketika kita akan melakukan berbuka puasa, maghrib kurang 10 menit, Pean ada di depan TV sambil nunggu azan maghrib. 10 menit rasanya seperti 1 jam sambil memegang perut. Kapan ini maghrib tiba? Apakah muadzinnya lupa? Betul? Tapi kalau bapak-bapak sedang ada di televisi nonton Euro Cup, pertandingan sepak bola, 45 menit seakan-akan hanya 5 menit. Ya udah selesai. Shallu ala Muhammad. Insya Allah. Ada satu riwayat mengatakan begini. Ini kisah tentang seorang alim allamah, guru kita, guru para ulama Nusantara, Syekh Imam Nawawi Banten. Katanya sini Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang dari Banten di sini? Ada yang dari Sunda di sini? Ayat tuh? Ayat. Alhamdulillah. Tuan guru kita ternyata masih ada sambung dengan Banten, masih ada sambung dengan Sunda. Boleh nggak tepuk tangan untuk tuan guru kita? Mohon maaf tuan guru. Shallu ala Muhammad. Kiai Nawawi dari Banten ketika berada di Makkah Al-Mukarramah, orang-orang Arab, para ulama-ulama dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah itu seakan gak percaya ada seorang alim, alamah, tapi tidak berasal dari tanah Arab, tidak berasal dari Saudi Arabia. Ini betulan alimnya, ini betulan alamahnya. Akhirnya para ulama Saudi Arabia, ulama Hijaz pada waktu itu bermusyawarah dan kemudian bersepakat, ayo coba kita tes apakah betul alim atau tidak. Bagaimana cara ngetesnya? Gampang, tinggal baca ayat suci Al-Quran saja. Kalau nanti cara bacanya nggak bagus, berarti dia nggak alim. Dan biasanya orang di luar Arab, orang sana itu kalau baca ayat Al-Quran, kalau baca surat-surat Al-Quran itu biasanya banyak merubah-rubah huruf. Kadang ain diganti dengan ghain. Kadang yang namanya ain ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dirubah-rubah. Ayo coba. Masya Allah. Akhirnya Kiai Nawawi diajak janjian alias ngedet. Kiai, bisa nggak kita ngedet di Masjidil Haram? Ada apa? Kita ini mau mendengarkan bagaimana bacaan Quran pian. Bagaimana bacaannya? Boleh nanti habis maghrib kita ketemu di Masjidil Haram. Setelah selesai sholat maghrib, imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sudah sholat, dimulailah tes bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh ulama
Hijaz kepada Kiai Nawawi dari Banten. Cara bacanya begini, cara ngetesnya begini. Berhadap-hadapan, kemudian yang namanya dengkul bahasa Indonesia ini nopo Pak Haji? Lutut. Yang namanya lutut ini ditempelkan, terus kemudian kepala ini didekatkan, kemudian ditutup dengan surban. Mulailah dibaca Al-Quran dengan tartil. Mulai dari awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai Shadaqallahul azim. Surban dibuka, azan Isya baru dikumandangkan. Shallu ala Muhammad. Rasanya sebentar, tapi dalam waktu yang sebentar itu, Masya Allah, Al-Quran bisa dikhatamkan. Makanya kita terkadang mendengar ada satu karomah, ada satu kemuliaan. Imam A membaca Al-Quran satu hari satu malam sampai 3 kali khataman. Imam B membaca Al-Quran sampai 1 kali khataman dalam 1 kali rokaat sholat dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin? Mungkin indallahi ta'ala. Semoga yang hadir di sini diberikan amal yang banyak, walaupun toh umurnya pendek. Kok nggak ada yang amin? Semoga menjadi orang yang paling bagus. Siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu wa katsura amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Insya Allah kita termasuk golongan daripada hambanya Allah yang seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Inilah niatan kami bersilaturahim dengan pian semuanya. Hadirin hadirat, zumiyin zumiyat, virtualiyin virtualiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian, pengumuman. Dalam menghadiri acara Maulid, saya harapkan semuanya yang hadir harus tersenyum. Senyum dulu. Alhamdulillah. Semuanya harus gembira. Semuanya harus bahagia. Saya tidak mau melihat ada seorang dari pian semuanya, seorang dari mereka dia sedang memerengutkan wajahnya. Apa bahasa Indonesianya merengut? Hah? Apa bahasanya Banjar? Merengut. Marangut. Tidak boleh ada yang marangut. Faman marangata fi hadzal majlis, barang siapa yang bermerengut di majlis ini, falyatafaddal barra min hadzal majlis, silahkan keluar dari majlis ini. Yang merengut, yang marangut, ya, mohon cuci muka terlebih dahulu, setelah selesai bisa kembali ke majlis. Kenapa saya katakan seperti ini? Malam hari ini kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahmah untuk kita. Ini adalah hadiah yang terindah, hadiah yang paling mulia untuk kita. Masya Allah. Barokahnya bergembira, senang dengan lahirnya Rasulullah. Ini bisa memberikan syafaat untuk kita. Ini kisah masyhur. Ini cerita masyhur, ditulis di dalam kitab Sahihul Bukhari. Ya.
Kisah ini masyhur, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kisah ini juga ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Tajibu an Tusahhah. Apa? Abdullah ibn Abbas suatu ketika melihat Abu Lahab sedang enjoy menikmati angin surga, menikmati semilirnya angin surga. Abdullah ibn Abbas kemudian kaget. Ya Abu Lahab, bukankah kau disebut di dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab? Bukankah engkau disebut di dalam Al-Quran celaka yang namanya Abi Lahab? Kalau sudah di dalam Al-Quran disebut celaka, berarti tempat kelak di hari akhirat adalah di neraka. Tapi yang namanya Abu Lahab ini sedang enjoy, menikmati hawa semilirnya angin surga. Ada apa gerangan denganmu wahai Abu Lahab? Dijawab oleh Abu Lahab, begini loh Bas. Tapi dalam kitabnya nggak ada tulisan begini loh Bas, itu nggak ada. Itu cuman bikinan saya aja itu. Begini Bas, ketika Muhammad atau Ahmad sallu ala Nabi Muhammad dilahirkan, datang budak perempuanku yang bernama Suwaibah. Dia datang tergopoh-gopoh kepadaku. Kemudian dia memanggil namaku. Ya Aba Lahab, qad wulida ibnu Abdillah wa summiya bi Ahmad wa summiya bi Muhammad. Ya Aba Lahab, telah dilahirkan Muhammad, telah dilahirkan Ahmad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Anaknya Abdullah, anaknya Siti Aminah. Bas, ketika aku mendengar kalau Muhammad atau Ahmad itu dilahirkan, sawan Bas, rasanya hati ini senengnya bukan main, gembiranya bukan main. Saking gembiranya, budak perempuanku yang bernama Suwaibah aku merdekakan dari perbudakan. Ya Suwaibah, karena kau telah membawa berita bahagia, maka hari ini juga kau aku merdekakan dari perbudakan. Masya Allah. Makanya Bas, itu terjadi hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu terjadi hari Senin. Makanya Bas, setiap hari Senin aku cuti dari siksa api neraka. Setiap hari Senin aku libur ngantor di neraka. Satu riwayat mengatakan Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan tetesan air dari ujung jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan tetesan air dari ujung jari-jarinya Rasulullah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat nikmatnya melebihi surga. Abu Lahab, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, seorang yang kafir, seorang yang memusuhi Rasulullah sampai akhir hayatnya, memusuhi Rasulullah, hanya sekali merasa bahagia, hanya sekali merasa gembira. Ya hari itu tok, nggak ada hari yang lain mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah umatnya Rasulullah. Sampai hari kiamat kita umatnya Rasulullah. Dan kita bermaulidan, kita bersolawatan, kita bergembira akan lahirnya Rasulullah tidak hanya tanggal 12 Rabiul Awal, tidak hanya hari Senin. Setiap hari kita suka maulidan, betul? Setiap jam kita suka dengan maulidan, betul? Setiap menit kita suka maulidan, betul? Insya Allah. Amin ya Rabb.
satu detik pun api neraka tidak akan mampu menyentuh jasad kita. Maka dari itu perlu kita sokong, perlu kita dukung. Kalau panitia Masjid As-Shodiqin memperingati Maulid setiap hari, Shallallahu alaihi Muhammad. Hikmah yang terkandung di dalam itu semuanya adalah gembira atas Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa, yang namanya Abu Lahab itu bersedekah ketika di bulan Maulid, ketika Maulidnya Nabi, dia bersedekah. Alhamdulillah, panitia juga sudah bersedekah. Makanya sering saya katakan kepada para jamaah, kalian kalau datang bulan Maulid jangan lupa bersedekah. Kenapa? Yang namanya Abu Lahab bersedekah, sedekahnya nggak cuman hal yang sepele. Apa itu? Seorang budak perempuan dia sedekahkan ketika bergembira atas rahilnya Rasul. Kita umatnya masa sama sekali nggak bersedekah? Sudahkah bersedekah kalian di bulan Maulid? Sudahkah kalian memberikan nafkah, memberikan hadiah, memberikan sedekah di bulan Maulid? Nggak ada yang jawab. Sudah? Sudah gitu loh, biar saya lega. Alhamdulillah. Ini di bulan Maulid. Hikmah yang terkandung di dalam peringatan bulan Maulid, peringatan hari lahirnya Rasulullah, enggak terhitung. Banyak sekali. Peringatan Maulid sampai ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang harus kita lakukan kalau toh memang kita betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta Rasul, cinta akan kehadirannya. Orang cinta Rasul, cinta akan wujudnya. Orang cinta Rasul setiap saat pasti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, ini adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Acara Maulid di satu tempat dengan tempat yang lainnya pasti berbeda. Saya pernah hadir acara Maulid di Lombok, di Bali. Kalau acara Maulid di Lombok, Bali, Nusa Tenggara Barat, itu biasanya ketika acara Maulid ada tanaman-tanaman yang dihiasi, digantungin pada tanaman tersebut, ada telur, ada snack, ada Indomie, ada duit. Nanti ketika selesai acara Maulid, langsung semuanya menyerbu untuk mengambil gantungan-gantungan yang ada di tanaman itu. Kalau di sini, alhamdulillah, ada bunganya, ada kue tarnya, ada buah-buahannya. Sama di Pakistan, pernah saya melihat acara Maulid di Pakistan diramaikan dengan sedekah bersama-sama. Ini adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Ini adalah ekspresi yang namanya ekspresi, ini adalah amaliyah qalbiyah. Apa? Amaliyah qalbiyah. Dan amaliyah qalbiyah itu ghairu muhaddadah. Yang namanya amaliyah hati itu nggak bisa dibatasin dan juga nggak bisa diatur. Saya akan ambil satu contoh. Ketika kalian bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Gaya geleng-gelengnya beda atau sama? Hah? Gerakan badannya beda atau sama? Beda. Nggak bisa terus kemudian diatur. Geleng ke kanan, geleng ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kiri, maju ke depan, maju ke belakang. Nggak bisa. Karena yang menggerakkan itu semua adalah amaliyah qalbiyah. Yang menggerakkan itu semuanya adalah hati. Makanya ketika acara tahlil, ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu ada yang meremelek la ilaha illallah. Ketika tahlilnya semakin kencang, maka ada yang geleng-geleng ke kanan ke kiri dengan cepat, ada yang ke depan ke belakang, bahkan ada sampai yang cekluk jatuh ke depan. Macam-macam amaliyah qalbiyah. Kita memperingati lahirnya Rasulullah, dan ini bagian daripada ekspresi hati, ini bagian daripada amaliyah qalbiyah. Ini menunjukkan bahwasannya hati kita ini adalah hati yang waras, hati yang salim. Untuk menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, nggak butuh dalil-dalil yang sahih, tapi butuh hati yang sahih. Masalah cinta terlalu panjang kalau kita berbicara masalah dalil. Yang paling penting adalah di mana hatimu. Ketika kau cinta seseorang, apakah kalian membutuhkan sebuah dalil? Tidak. Tidak butuh. Saya cinta dirimu, nggak butuh apa-apa. Yang penting nggak tahu datangnya dari mana cinta ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya akan menganalogikan. Wa min alamatil mahabbah kasratu dzikri. Termasuk tanda daripada orang itu cinta kepada al-mahbub adalah dia selalu mengucapkan nama orang yang dia cintai. Ada seorang laki-laki yang bernama Paijan. Contoh saja. Ada yang namanya Paijan di sini? Nggak ada kan? Kalau toh memang ada, mohon maaf, ada kesamaan aktor dalam kisah ini, semuanya tanpa ada unsur kesengajaan. Kalau ada yang mau komplain, silahkan komplain di bawah ini. Ada orang laki-laki suka sama perempuan, laki-laki namanya Paijan, yang perempuan namanya Tukiem. Ibu-ibu ada yang namanya Tukiem? Ada? Mohon maaf Bu, kalau ada persamaan aktris, karena mungkin dalam acara ini pengen jadi terkenal. Yang namanya Paijan cinta sama Tukiem. Yakin para hadirin, yakin para hadirat, sebelum Paijan makan dan sebelum dia mengucapkan bismillah, pasti yang disebut adalah nama Tukiem. Tukiem, aku makan. Semoga kau di sana pun juga makan, dan kapan-kapan kau yang akan kumakan. Baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai makan, sebelum mengucapkan alhamdulillah, yang disebut adalah Tukiem. Tukiem, Kang Mas sudah selesai makan. Semoga yang dirasakan Kang Mas saat ini juga kau rasakan. Kenyang Tukiem. Paijan mau berangkat ke kamar mandi, yang diingat-ingat adalah Tukiem. Di kamar mandi yang dibayangkan adalah Tukiem. Betul? Betul?
Wa min alamatil mahabbah kasratudz dzikri. Termasuk bagian daripada alamat cinta seseorang adalah dia sering menyebut, selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Malam hari ini kita cinta kepada siapa? Yang keras, malam hari ini kita cinta kepada siapa? Cinta kepada siapa? Shallu ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Muhammad. Man shalla alayya salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan solatan wahidatan, satu kali solawatan saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 solawat. Artinya Allah akan membalasnya dengan 10 doa. Wa rafa'ahu biha 10 darajat. Allah akan mengangkatnya sampai 10 derajat hanya dengan 1 solawatan. Insya Allah barokah solawat yang kita baca pada malam hari ini, yang awalnya menjadi takmir Masjid As-Shadiqin, kelak nanti akan menjadi takmir Masjidil Haram. Yang awalnya profesinya sebagai penerbang, insya Allah bisa terbang betulan karena karomah minallah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Wa kataba lahu biha 10 hasanat. Allah akan memberikan 10 kebagusan. Wa maha anhu 10 sayyiat. Dan Allah akan mengampuni 10 dosa. Hanya 1 solawatan dengan hanya 1 syarat, mukhlisan min qalbih, ikhlas dari hatinya. Mengucapkan solawat ikhlas dari hatinya. Apakah pian semuanya hadir di majelis ini ikhlas? Ikhlas. Semisal pengajian ini selesai sampai jam 2:30 ikhlas? Ikhlas. Tolong nanti diteruskan sampai jam 2:30. Ulun mohon maaf. Betul ya ulun ya. Nah, ulun mohon maaf, 1/2 jam lagi mungkin mau kembali ke hotel. Hotelnya Pak Haji Narto. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkait dengan keikhlasan kita, kesyukuran kita ketika kita hadir di dalam satu majelis ilmu.
Innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi ilmu yang manfaat kepada hambanya ketika dia hadir di majelis ilmu, ketika dia hadir dalam satu majelis pengajian, nggak bakalan dapat ilmu yang manfaat kecuali di dalam hatinya ada rasa syukur kepada Allah. Apakah kalian bersyukur malam hari ini? Apakah kalian bersyukur malam hari ini? Datangnya ikhlas, betul? Hatinya syukur, betul? Hadir pian semuanya di sini karena siapa? Karena Rasulullah, karena Allah. Insya Allah pulang semuanya akan membawa ilmu yang manfaat. Pulang semuanya akan membawa barokah. Pulang semuanya akan membawa berkat. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas, syukur ketika hadir di majelis pengajian. Bukan karena tetangganya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pakaiannya baru, bukan karena seragamnya baru. Saya melihat beberapa jamaah putri masih ada di belakang kerudungnya, merek kerudungnya belum dicopot. Apakah hadir di majelis ini karena kerudungnya baru? Coba dilihat belakang kerudung, mungkin masih ada merek yang belum dicopot. Shallu ala Muhammad. Hanya bercanda ibu-ibu. Semoga pertemuan kita malam hari ini betul-betul menjadi satu pertemuan yang berkah. Silaturahmi kita sampai yaumil qiyamah. Silaturahmi kita sampai bersama lanjut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah jam 2:30. Waktunya kita tutup pengajian kita malam hari ini. Saya mohon doa kepada pian semuanya, semoga perjalanannya lancar, barokah sholawat, diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya. Cukup? Hah? Belum. Baik, satu kisah lagi tentang buruk. Tapi mohon semuanya mendengarkan dengan seksama, karena cerita ini adalah satu cerita yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan mohon hadirin nggak boleh ngantuk. Siap? Siap? Tapi saya nggak masalah kalau ada yang tidur, nggak masalah. Saya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selama pengajian saya tidak pernah suudzon kepada jamaah pengajian, malah justru husnudzon. Saya ingin mengharapkan kebaikan dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, man ahabba ayyaqdiyallah bihi khairan falyuhsiniz dhanna 'alal 'abdi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia harus berhusnudzon kepada hambanya Allah. Catat, insya Allah ini keluar nanti di ujian akhir nasional. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, falyuhsiniz dhanna 'alal 'abdi. Husnudzon kepada hambanya Allah. Juga termasuk husnudzon kepada jamaah pengajian. Begini, orang yang hadir di majelis pengajian, dia sedang berada di taman surganya Allah. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaquz zikri. Wahai para sahabatku, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka ramaikan taman surganya Allah itu. Kamu berjalan, kok di situ ada taman surganya Allah, masuk, ikut.
Para sahabat kemudian tengok kanan, tengok kiri. Mana taman surganya Allah? Apakah taman surganya Allah sudah buka cabang? Terus cabangnya di mana? Apakah di Masjid As-Shodiqin? Di mana cabangnya surga? Tanya kepada Rasulullah, daripada ini menjadi berita hoax, perlu tabayun. Akhirnya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama hiya riyadul jannah? Apa yang engkau maksud dengan taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, hilakul dzikri. Taman surganya Allah adalah halakoh-halakoh zikir. Dalam tafsiran hadis ini, tafsiran yang masyhur adalah yang dimaksud dengan hilakul dzikri itu adalah majalisut ta'lim wa ta'allum atau majalisul halali wal haram. Majlis yang menjelaskan tentang keilmuan, ilmu mana yang halal, mana yang haram. Ada juga tafsir yang mengatakan bahwa hilakul dzikri di dalam hadis ini adalah majlis-majlis zikir. Alhamdulillah, malam hari ini kita tidak hanya ngaji tapi juga berzikir. Yakin seyakin-yakinnya malam hari ini adalah taman surganya Allah. Makanya Bapak Camat, Bapak Lurah, kalau pengen kecamatannya betul-betul menjadi taman surganya Allah, kalau pengen desanya betul-betul menjadi desa taman surganya Allah, lakukan pengajian, laksanakan maulidan, sholawatan, jangan pernah libur, 1 minggu pun jangan pernah libur, minimal 1 minggu 1 kali. Siap? Alhamdulillah. Makanya ketika kita berada di taman surganya Allah malam hari ini, surganya Allah, taman surganya Allah, itu nikmat atau nikmat? Nikmat atau nikmat? Nikmat. Anginnya semilir, hawanya Masya Allah, begitu enak, sejuk rasanya. Biasanya kalau angin semilir terus kemudian anginnya sejuk, yang datang adalah betul ngantuk. Makanya kalau ada orang di pengajian terus ngantuk, saya husnudzon, karena dia saking merasa nikmatnya berada di taman surganya Allah. Masya Allah. Orang kalau ngaji, menurut survei yang saya lakukan, research yang saya lakukan, pasti akan dicoba oleh Allah dengan 5 perkara. Dengan berapa? 5 perkara. Catat baik-baik. Catat di buku harian Puan. Yang pertama, orang kalau hadir di majelis pengajian pasti kaki semuten. Betul? Saya lihat yang belakang kakinya ada yang selonjor, balik lagi. Saya hitung ada yang sudah sampai 33 kali. Seperti membaca subhanallah. Yang kedua, pasti boyoen atau encok. Betul? Yang sudah memutar-mutar pinggulnya, pinggangnya ke kanan dan ke kiri, Masya Allah, udah nggak terhitung berapa kali dia putar itu pinggulnya, berapa kali dia putar itu pinggangnya. Saya doakan semoga bablas. Yang ketiga, mata pasti berubah jadi 5 watt, alias ngantuk. Yang keempat, tidur. Apakah sudah ada yang tidur malam hari ini? Ada? Mohon yang tidur angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Yang kelima, ngomong sendiri sama temennya, yang ngaji nggak didengerin. Alhamdulillah. Tapi saya tetap husnudzon. Semuanya itu dilakukan karena apa? Saking nikmatnya, merasakan sejuknya
hawa taman surga pada malam hari ini. Ironisnya saya pernah cerita seperti ini pada satu jamaah pengajian. Ada satu jamaah yang mengatakan kalau yang baru saja saya katakan itu serius. Dia terprank oleh pengajian saya. Dia kena prank oleh pengajian saya. Akhirnya pengajian besoknya dia berangkat ke pengajian sambil bawa guling dan bantal. Tetangganya lihat, "Bu, mau kemana?" "Ngajilah." "Ngaji kemana?" "Itulah ustadz yang keren," katanya. "Terus kau bawa bantal sama guling?" "Iya." "Kamu nggak tahu ya, kemarin yang ngaji itu bilang kalau kita di majelis pengajian itu berada di taman surganya Allah. Makanya kalau kita mau tidur, lebih baik kita tidur di taman surganya Allah sambil bawa bantal sama guling." Tetangganya kena prank murakkab, alias ada prank dualisme. Dia nggak mau kalah. Selain bantal sama guling dia bawa, kasur pun dia angkat di majelis pengajian. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap husnudzon. Kenapa? Karena yang namanya ngantuk di majelis pengajian membawa berkah, dan ngantuk di majelis pengajian adalah bentuk daripada ibadah. Setiap menitnya, setiap beratnya mata ada pahalanya. Betul? Pian melihat TV ngantuk, mata 5 watt, akhirnya tidur. Blok. Kira-kira pian dapat pahala nggak? Hah? Dapat pahala nggak? Ketika pian hadir di majelis pengajian, dengarkan orang ngaji, mata 5 watt, tapi kuping masih tetap mendengarkan, walaupun toh hati di dalam ini mengatakan, "Ini orang ngomong mulu nggak turun-turun." Tapi masih didengarkan yang namanya pengajian, mata 5 watt, ngantuk seperti ini, ada pahalanya apa enggak? Ada pahalanya apa enggak? Maka dari itu falyatafaddalu, kami persilahkan kepada kalian semuanya untuk tidur. Saya hanya bisa mendoakan semoga bablas. Artinya bablas sampai subuh. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Saya tadi mau cerita tentang apa? Hah? Buruk. Ini saya ceritakan atau lanjut saja tahun depan kalau saya diundang lagi? Gimana Tuan Guru? Lanjut ya. Atas perintah beliau, imtisalan li amrih, saya lanjutkan. Lanjut Kiai. Oke. Monggo kata beliau. Alhamdulillah. Buruk. Tunggangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggangannya malaikat Jibril ketika mendampingi Rasulullah berisra mi'raj. Sebentar lagi kita akan mengadakan Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil satu tunggangan yang paling istimewa untuk kekasihnya yang istimewa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril diutus untuk masuk ke surganya Allah. Malaikat Jibril ketika membuka pintu surganya Allah, dilihat ada jutaan buruk yang ada di surganya Allah. Malaikat Jibril pegang kepala, ini buruk yang mana nih? Yang mau tak pakai untuk kendaraannya Muhammad yang mana? Akhirnya malaikat Jibril melihat ada satu buruk yang duduk termenung di pojokan surga. Nggak tahu pojokan surga itu ada di mana. Insya Allah kita nanti bersama ada di sana. Di situ ada satu buruk termenung, nangis. Malaikat Jibril kemudian kaget. Ini kok ada orang, kok ada makhluknya Allah, seekor buruk di dalam surga menangis.
Padahal yang namanya surga itu adalah darun ni'mah, tempat kenikmatan abadi. Nggak ada yang namanya nggak enak di dalam surga. Di dalam surga nggak ada yang namanya keringetan, itu nggak ada. Di dalam surga yang namanya ngantuk itu nggak ada. Di dalam surga yang namanya bosen itu nggak ada. Di dalam surga yang namanya hati jengkel itu nggak ada. Semuanya senang di dalam surganya Allah. Tapi ini ada satu makhluknya Allah menangis di dalam surga. Malaikat Jibril menghampirinya. Rok, ngapain ente nangis? Kenapa kamu menangis, Rok? Rok. Dijawab oleh Buraq, ya Jibril, bagaimana aku nggak menangis? Aku semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku melihat di mana ada lafaz Muhammad digandengkan dengan lafzul jalalah, lafaznya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Allah mencintainya. Bagaimana tidak aku, hambanya Allah, untuk tidak mencintainya? Enggak mungkin. Maka aku pun juga mencintainya. Saking cintanya wahai Jibril, setiap hari, setiap detik, bibir ini selalu aku basahi dengan bersolawat kepadanya. Hati ini selalu bergantung kepadanya. Aku nggak bisa lepas dari memikirkan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Kapan aku bisa bertemu dengan Muhammad? Hatiku selalu dengannya, lesanku selalu mengatakan namanya, menyebut namanya. Tapi mata ini nggak pernah melihatnya wahai Jibril. Maka ini adalah betul-betul sakitnya cinta jarak jauh, sakitnya love by distance. Kangenku kepada Muhammad tidak bisa tertutupi dengan nikmatnya surga. Sakitnya hatiku ada di sini wahai Jibril. Memendam rasa kangen, ingin bertemu dengan Muhammad. Subhanallah. Bayangkan, seekor buruk yang setiap hari menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangennya luar biasa, sampai-sampai kenikmatan yang ada di sekitarnya tidak dia rasakan. Memang begitu orang kalau sudah kangen, makan nggak enak, minum nggak enak, diajak kemana-mana nggak enak. Ini buruk kangennya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nikmatnya surga ini nggak terasa. Masya Allah. Ada satu pepatah mengatakan, when you love someone, you do everything. You do all the crazy things that you can explain. Apa artinya? Sama. Kalau dalam bahasanya Pak Haji Narto, when you love, ing dalem nalikane demen sapa sira, someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal ngelakoni sapa sira. Everything ini jadi maf'ul bih. Everything ing sekabehane perkara. That ini mausul. Mausulul asma'il ladil ungsallati wal ya idza masunniya la tusbiti. That kang you can explain, yang kamu tidak bisa mengutarakannya. You do mongko bakal nglakoni sapa sira. Everything ing sekabehane perkara. All the crazy things ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa mah ing sira truk tuk 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 truk. Jadi perkara-perkara yang gila itu pasti akan terjadi kepada orang yang sedang falling in love. Seperti yang dirasakan oleh Buraq. Buraq aja rindunya seperti itu. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mana kerinduan kalian? Mana kangen kalian? Mana cinta kalian? Ayo buktikan merahmu kalau kalian betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapat oleh Buraq? Wahai Buraq, kata malaikat Jibril, sebentar lagi kau akan ketemu dengan orang yang engkau rindukan. Sebentar lagi kau akan ketemu dengan orang yang engkau cintai. Barokah sholawat, kita pasti akan bertemu dengan Rasulullah. Barokah sholawat, kita pasti akan berdampingan dengan Rasulullah. Barokah sholawat, kita pasti akan dipanggil namanya oleh Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.